Hari ini kita akan belajar koefisien korelasi linear sederhana. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita cari persamaan regresinya, nah ini kelanjutannya. Ini adalah mencari koefisien korelasinya. Biasanya lambangnya itu R kecil. Nah, koefisien korelasi itu adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, ya. Jadi ini gunanya untuk mengukur keeratan. Ini sudah pernah kita pelajari di semester yang lalu ya. Cuman nih kita bahas lebih dalam. Nah, mengukur keeratan ini nanti kita bisa tahu apakah, kan kemarin kita belajar antara dua variabel ya. Apakah antara dua variabel tuh hubungannya erat atau enggak? Jadi nanti kita bagi beberapa kelas. Jadi hubungannya itu ada di posisi mana sih? Nah, untuk nilai R sendiri itu nilainya berada di antara 1 sampai min 1 ya. Dari min 1 sampai 1. Ya, jadi udah pernah saya bilang di yang semester lalu, kalau misalkan nilai kamu ketika kamu ngitung R hasilnya kurang dari min 1 atau lebih dari 1, berarti hitungan kamu itu salah. Karena hasil R itu di antara min 1 sampai 1. Ya. Nah, mengukur keeratan ini R itu bisa bernilai 2. Jadi korelasi atau hubungan itu bisa bernilai 2. Bisa positif, korelasi positif, atau korelasi negatif. Nah, nanti ini kita bisa melihat. Jadi misalkan nanti hubungannya kuat, misalkan nilainya positif ya, berarti kuat positif. Hubungannya korelasinya positif dengan keeratannya kuat. Atau nanti misalkan lemah positif dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk pembagian ininya, klasternya itu dibagi menjadi 5 klaster untuk si korelasi. Jadi saya bagi untuk yang nilai positif aja ya. Nanti ini berlaku juga untuk nilai yang negatif. Jadi kalau misalkan nilai R, nilai hasil hitungan kamu R itu dari 0 sampai 0,20, ini artinya korelasinya itu sangat lemah. Ya. Terus kalau misalkan 0,20 sampai ini nggak pakai 0,20 sampai 0,40 itu berarti korelasinya lemah. Korelasi lemah. Terus kalau antara 0,40 sampai 0,70 berarti korelasinya cukup atau sedang. Terus kalau dari 0,70 sampai 0,90 berarti korelasinya kuat. Nah, yang terakhir kalau 0,90 sampai 1 itu berarti korelasinya sempurna atau sangat tinggi. Nah, jadi hubungan korelasi antara dua variabel itu bisa kita gambarkan seperti ini. Hubungannya di posisi mana sih? Apakah hubungannya sangat lemah? Ataukah hubungannya lemah? Apakah hubungannya cukup? Apakah hubungannya kuat? Apakah korelasinya sangat tinggi? Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nilai dia, ini berlaku juga untuk negatif ya. Misal nih, saya ngitung dapat R-nya itu misalkan min 0,74 misalkan. Nah, kita lihat 0,74 ini ada di posisi mana? Ternyata di posisi korelasi kuat. Tapi nilai dia min. Berarti di sini hubungannya apa? Korelasi kuat yang negatif. Gitu. Jadi ini kita pakai untuk positif negatif, tinggal kita lihat dia itu ada di selang yang mana, ada di kelas yang mana, ya. Nah, untuk korelasi positif dan korelasi negatif itu ada maknanya. Jadi kalau misalkan ada variabel nih, kita mau cari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kalau dia korelasinya positif, artinya apa? Artinya kalau variabel X-nya naik, itu akan mempengaruhi Y-nya juga akan naik. Gitu. Jadi misalkan kayak berat badan dan tinggi badan. Kalau dia korelasinya positif, berarti kalau misalkan berat badannya naik, berarti tinggi badannya juga naik. Nah, kalau korelasi negatif, itu
variabel X-nya turun, Y-nya juga turun. Itu korelasi negatif. Artinya, kalau misalkan berat badan, kebalik. Kalau korelasi negatif, ini kebalikannya. Ya, jadi kalau korelasi positif, kalau satunya naik, Y-nya naik. Kalau satunya turun, ini juga berlaku. Kalau satunya turun, Y-nya juga turun. Itu korelasi positif. Nah, kalau korelasi negatif, kalau X-nya naik, X-nya turun, Y-nya naik. Jadi kebalikannya. Atau kalau X-nya naik, Y-nya turun. Itu korelasi negatif. Jadi ya, saya ulang contohnya. Kalau korelasi positif contohnya, misalkan berat badan naik, ya, BB naik, tinggi badan naik. Atau BB turun, tinggi badan turun. Nah, kalau korelasi ini negatif, itu kebalikannya. Misalkan saya pakai contoh apa yang korelasi negatif ya. Saya pakai ini aja lah, kita pakai hal yang sama aja ya. Misalkan BB-nya naik, ini turun ya, BB-nya turun, tinggi badan naik. Nah, kalau yang ini BB-nya naik, tinggi badan turun. Nah, itu korelasi, makna dari korelasi. Korelasi positif berarti kalau variabel yang satunya naik, berarti variabel yang satunya juga naik. Tapi kalau variabel satunya turun, variabel satunya juga turun. Tapi kalau korelasi negatif, variabel satunya turun, variabel yang lainnya naik. Atau variabel yang satunya naik, variabel yang lainnya turun. Itu maknanya ya. Nah, jadi kita akan mencari ini, R. Kita akan melihat hubungan antara dua variabel itu bagaimana sih. Nah, sekarang cara untuk mencari koefisien korelasi ada beberapa cara. Kita pakai cara yang sebelumnya kita pakai, jadi artinya kalian pernah memakai ini, dan cara yang cara yang baru lagi ya, cara yang beda lagi, ini bisa kalian gunakan juga. Jadi terserah mau yang mana. Oke, yang pertama kita pakai yang dulu, cara dulu namanya rumusnya adalah koefisien korelasi Pearson. Ya, dimana rumusnya ini adalah R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan, tutup kurung, N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Oke. Nah, ini rumus yang pertama. Ini kalian sudah pernah sebenarnya pelajari pas dulu. Tapi untuk mengingat kembali kita akan bahas. Jadi kita pakai contoh soal yang kemarin ya, yang minggu lalu kita pakai contoh soal itu. Sekarang kita cari R-nya. Kalau kemarin kan baru persamaan regresinya. Nah, sekarang kita cari R-nya. Dari soal yang antara si pupuk, saya ingatkan si pupuk dengan si hasil panen ya, pupuk dan hasil panen ya. X-nya itu adalah pupuk, Y-nya itu adalah hasil panen. Jadi pengaruh pemupukan terhadap hasil panen. Ya. Nah, ini kita tulis aja. Kan ini kalian sudah pelajari yang ininya nih. Kita tulis data yang dibutuhkan aja ya. Di sini kita butuh sigma XY dari data yang kemarin. Ya, diketahui sigma XY-nya itu sama dengan 1014. Terus kita butuh sigma X, sigma Y. Sigma X-nya itu 41, sigma Y-nya itu 113. Terus kita butuh sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya 395. Terus sigma Y kuadratnya itu 2709. Oke, nah sekarang datanya sudah kita tulis. Kemudian kita cari deh R sama dengan N-nya ini adalah kemarin banyaknya pasangan ya, berarti N-nya adalah 5 ya. 5 dikali sigma XY. Sigma XY itu ini. Berarti dikali 1014 dikurang sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya 41, sigma Y-nya 113 dibagi akar. Akarnya panjang. Nah, ini kita kurungin dulu. Ini adalah N, berarti ini 5 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya berarti dikali 395 ya. Dikurang
Nah ini sigma X kemudian dikuadratkan tapi dikurungin. Berarti bukan minta data yang ini ya. Tapi sigma X dikuadratkan. Berarti ini 41 dikuadratkan. Oke, tutup kurung. Ini kemudian sama ya 5 dikali sigma Y kuadratnya ya. Sigma Y kuadrat ini berarti 2709 dikurang sigma Y dikuadratkan. Berarti yang ini minta 113 dikuadratkan. Oke. Nah, kita hitung dulu. Oke, ini ya kita kalikan dahulu. Ini 5 kali ini sekian ya. Ini kali ini 41 kali 1 13 4633. Nah, habis itu yang bawah kita kali juga 5 kali 3 95. Ini ya 1975. 41 kuadrat 1681. Kemudian yang sebelahnya juga 5 kali 2709 13545. Terus 113-nya dikuadratkan 12769. Terus saya kurangkan ini kurang ini ya. 5070 yang atas ya dikurang 4633. Jadinya 437. Terus kemudian ini saya kurangkan dulu 1975 dikurang 1681 dapatnya 294. Kemudian ini 13545 dikurang ini ya dapatnya 776. Nah kemudian yang bawah saya kalikan berarti 294 dikali 776 kemudian saya akarkan. Nah setelah dikalikan diakarkan hasilnya 477, sekian ya 644. Nah kemudian dibagi atas hasil atas tadi dibagi dengan yang bawah hasilnya sekitar 0,915. Nah terus kita lihat di kelasnya lihat hasilnya positif ya, karena hasilnya positif berarti dia korelasinya positif ya. Nah terus kita lihat dia masuk ke apa namanya kelas yang mana 0,91 itu berarti kan lebih dari 0,90 ya, antara 0,90 sampai 1. Ya kan? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya terdapat korelasi positif sangat tinggi ya. Sangat tinggi atau sangat kuat. Ya, sangat tinggi atau sangat kuat antara banyaknya pupuk dengan jumlah hasil panen padi. Nah, gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan hubungan antara dua variabel. Jadi kalau kemarin itu kita cari persamaan regresinya untuk melihat pengaruhnya ya. Pengaruhnya itu teruji secara hipotesis kan. Nah, kalau ini kita mau melihat hubungannya, koefisiennya antara dua variabel. Ini cara pertama. Nah, sekarang ini cara kedua, kita mencari koefisien korelasi menggunakan koefisien regresi yang sudah kita dapat. Koefisien regresi yang kita pakai itu adalah si nilai B. Nah, ini rumus yang bisa kita pakai itu adalah R sama dengan B dikali SX per SY. Ya, dimana SX-nya ini itu cara mencarinya itu adalah akar 1/n sigma X kuadrat min sigma X. Oh ini nggak ada kurungnya ya, ini kuadratnya di dalam. Sigma X kuadrat per n. Nah kalau SY itu sama rumusnya, cuman gantinya Y. Jadi ini 1/n, ini sigma Y yang kuadrat ya, dikurang sigma Y dikuadratkan kemudian dibagi n ya. Ya ini jadi saya ralat yang atas ya. Ya jadi ini kuadratnya nempel di X. Beda sama ini ya, kalau ini kan sigma X-nya dulu baru dikuadratkan, kalau ini dikuadratkan dulu kemudian baru di sigma atau ditambah. Oke. Nah, kita pakai soal yang tadi berarti kita harus cari SX sama SY-nya dulu. Ya, kita pakai soal yang tadi di samping aja biar enak. Nah, tadi kita yang diketahui itu tadi N-nya 5. Kemudian B-nya, nilai B-nya yang kita cari yang sebelumnya yang minggu kemarin ya 1,5. Kemudian sigma X-nya 41, sigma Y-nya 113, kemudian sigma X kuadratnya 395, sigma Y kuadratnya tadi 2709. Oke, kita cari ya. Berarti ini sama dengan, nah ini berarti 1/5 dikali sama sigma X kuadrat, berarti yang 395 dikurang
sigma X yang dikuadratin berarti ini 41 dikuadratin dibagi sama N-nya 5. Nanti kalian cari sendiri ya, ini dikuadratkan kemudian bagi 5, ini dikalikan kemudian dikurang baru diakar. Ini hasilnya sekitar 3,429. Oke, nah yang bawah kita cari juga, ini berarti 1/5 sigma Y kuadrat, berarti ini yang 2709, ini bukan 309 dikurang sigma Y-nya, sigma Y dikuadratkan berarti ini 113 dikuadratkan dibagi 5. Oke, dikali, jangan lupa ini dikuadratkan dibagi kemudian dikurang baru diakarkan, itu hasilnya nanti kalian cari 5,571. Oke, nah berarti R-nya itu sama dengan B. B-nya itu tadi adalah 1,5 ya. Ya, berarti 1,5 dikali sama SX. SX-nya yang kita dapat adalah, ini saya kurungin aja ya, 3,429. Kemudian dibagi sama SY. SY-nya itu tadi kita dapatnya 5,571. Ya udah kita kalikan dibagi hasilnya 0,92. Ini masih soal sama yang kayak tadi ya, yang tadi 0,91 tapi 0,91 sekian. Ini juga paling pembulatan sih, 0,91 sekian cuma dibulatin 0,92. Jadi nggak masalah beda angka di 0,0 itu nggak masalah ya. Nah terus kita tafsirkan, berarti sama ya. Ini dia ada di, ini positif dan dia ada di hubungan korelasi sangat tinggi. Ya kan? Nih, korelasinya sangat tinggi atau sangat kuat. Nah, berarti ini karena soal yang sama tadi ya. Jadi kesimpulan juga sama. Jadi mau kamu pakai yang mana aja juga nggak masalah. Mana mudahnya aja, mana enaknya aja. Ya, jadi kesimpulannya sama kayak tadi ya, terdapat korelasi positif. Ya, korelasi positif nih. Nah, korelasi positif itu berarti artinya kalau pupuknya semakin banyak, hasil panen semakin banyak. Kalau pupuknya sedikit, berarti hasil panennya juga sedikit. Ya, itu makna dari korelasi positif. Korelasi positifnya sangat kuat atau sangat tinggi antara banyak pupuk dengan jumlah hasil panen padi. Oke, gitu ya. Jadi terdapat korelasi positif sangat kuat antara banyak pupuk dengan jumlah hasil panen padi. Itu ya. Jadi kamu bisa pilih mana aja. Nah, berikutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini lambangnya R besar. Kalau tadi R kecil ya. Lambang koefisien korelasi. Kalau koefisien determinasi ini adalah R besar. Jadi, caranya adalah koefisien korelasi itu dikuadratkan. Jika koefisien korelasi dikuadratkan, maka akan menjadi koefisien determinasi. Artinya, penyebab perubahan pada variabel X yang datang dari Y penyebab perubahan variabel Y yang datang dari variabel X itu sebesar koefisien determinasi. Ya, artinya gini lah gampangnya. Koefisien determinasi itu untuk melihat besar pengaruh X terhadap Y dalam persen. Ya, jadi nanti kita ubah dalam persen untuk melihat berapa sih besar pengaruhnya X terhadap Y. Nah, caranya rumusnya itu adalah R sama dengan R kecil tadi dikuadratkan dikali 100%. Ya, ini untuk mencari koefisien determinasi. Nah, kita pakai yang tadi ya. Tadi kita dapatnya misalkan R-nya 0,92 ya. Tadi kita pakai yang contoh sebelumnya. Oke. Kita dapetin R-nya adalah 0,92. Nah, kita mau tahu nih koefisien determinasinya berapa? Ya udah tinggal kita, berarti R besar itu sama dengan 0,92 dikuadratkan dikali 100%. Nah, ini dapatnya adalah sekitar 0,85. Kita kali 100%, berarti dapatnya 85%. Nah, kesimpulannya apa?
Kesimpulannya, jadi pengaruh tadi ini kan X-nya sebelumnya pengaruh pupuk ya, X itu yang materi sebelumnya, berarti pengaruh jumlah pupuk terhadap jumlah hasil panen padi, jumlah hasil panen padi itu sebesar 85%. Nah, kan masih ada sisa nih, kan total harusnya 100% nih. Artinya apa? Masih ada sisa sebesar 15%. Artinya sisanya sebesar 15% berasal dari faktor-faktor lain. Ya, yang tidak kita bahas di materi ini, bukan di materi, di fokus ini. Fokusnya kan ini antara jumlah pupuk sama jumlah hasil panen padi kan. Nah, ini faktor lainnya bisa dari jumlah air, itu kan nggak kita bahas kan. Jadi bisa aja faktor-faktor lain itu sebesar 15%. Nah, pengaruh si jumlah pupuk ini terhadap jumlah hasil panen padi itu hanya sebesar 85%. Sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak kita teliti atau tidak kita bahas. Enggak. Apanya?